Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang gue pilih ya, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Guys, yang dimana saat ini Jepri baru saja tiba dari rumahnya, yang dimana saat itu Jepri pun langsung menghampiri Pak Arjuna dan menanyakan apakah sudah selesai semua persiapan untuk umroh besok malamnya. Dimana saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan bahwa semuanya sudah siap. Dimana saat itulah Jepri pun mendoakan semoga amal ibadah Pak Arjuna dan juga Ibu Astrid diterima ya, dan semoga dilancarkan semuanya, dan juga semoga keluarganya diberikan berkah yang melimpah. Amin. Yang dimana saat itulah Pak Arjuna pun mengatakan semoga saja semua lancar dan juga keluarganya diberikan berkah yang begitu sangat melimpah, dan semua usahanya pun lancar dan juga sukses ya, dan terutama dengan Jepri ya. Dan dirinya berharap jika nanti Jepri akan secepatnya menemukan jodoh ya, yang tepat bibit bobotnya yang jelas, karena Pak Arjuna ingin jika Jepri mendapatkan jodoh yang sangat tepat, yang terbaik untuk Jepri dan juga itu akan menjadi Mama Brian. Tentunya itu membuat Jepri pun sangat terkejut ya guys ya, dan mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Pak Arjuna telah mendoakan dirinya. Tapi sayang Pak Arjuna telat 18 tahunnya, karena apa yang dipilih hatinya saat ini tidak akan pernah dirinya rubah lagi, karena dirinya begitu sangat mencintai dan menyayangi Novia. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan bahwa benar apa kata mamahnya ya, bahwa dirinya harus berbicara kepada Pak Arjuna setelah mereka pulang umroh nanti. Yang dimana saat itulah Jepri pun melihat ke arah Ibu Astrid ya, dimana saat itulah Ibu Astrid mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya berharap jika Allah akan melunakkan hati Pak Arjuna saat umroh nanti ya, dan Pak Arjuna tidak memandang semua orang dari bibit bobot dan bebetnya dan juga statusnya, karena Ibu Astrid begitu sangat takut dengan gaya Pak Arjuna yang tinggi itu akan membuat hati Jepri terluka dan tersakit ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Arjuna kepada Roni. Tetapi Ibu Astrid janji kepada Jepri bahwa dirinya akan membantu apapun yang akan dilakukan Jepri ya, karena itu demi kebahagiaan Jepri sendiri. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Jepri merasa sangat sedih ya, dan juga bingung harus melakukan apa ya guys ya. Dan saat itulah Jepri pun teringat dimana saat dirinya bersama dengan Ibu Astrid, dimana Ibu Astrid mengatakan bahwa sepulang dirinya dan papanya dari umroh nanti, dirinya berharap jika Jepri akan mengatakan hal yang sebenarnya tentang hubungannya saat ini kepada Novia, dan juga Jepri sudah berterus terang kepada Novia atas kejadian 18 tahun yang menimpa Novia saat itu, bahwa Jepri lah yang menabrak ayahnya dan Novia saat itu bukan Pak Samsul. Dimana saat itu Jepri pun merasa sangat sedih dan mengatakan apakah kesalahan dirinya di masa lalu itu tidak bisa dimaafkannya, karena sepertinya Tuhan tidak mengizinkan dirinya berlama-lama untuk menikmati kebahagiaan ini bersama dengan Novia. Dimana saat itu Jepri pun teringat saat dirinya menemui Roni ya, dimana saat malam hari pernikahan Roni malah asik minum ya, dan mengatakan bahwa begini rasanya jika tidak menikah dengan orang yang sangat dia cintai dan juga begitu sangat peduli kepada dirinya, ternyata sesakit ini. Dimana saat itu Jepri pun mengatakan bahwa dirinya pun tidak mengetahui jika Roni sudah mempunyai pacar ya, karena dirinya terlalu sibuk bekerja. Dirinya pun mengetahui semua ini dari Ibu Astrid, bahkan dirinya pun tidak mengetahui jika Roni sudah mempunyai pacar ya. Dimana saat itulah Roni pun mengatakan bahwa sangat ironis ya, dan mungkin orang lain berpendapat bahwa enak menjadi keluarga Wardana, bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ternyata justru itu kebalikannya, karena kita keluarga Wardana itu akan membuat kita menyakitkan, karena kita tidak bisa memilih dan menentukan bersama dengan orang yang kita cintai. Roni pun mengatakan tidak bagi Jepri ya, tetapi Jepri saat ini
ini masih bisa berjuang dan mempertahankan cintanya dan tetap semangat. Mana saat itulah Jeffrey pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Roni itu apa emang benarnya, bahwa inilah mungkin saatnya dirinya harus memperjuangkan yang selama ini dirinya pendam, bahwa sebenarnya dirinya begitu sangat mencintai dan menyayangi Novia. Dan yang pastinya Jeffrey akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Pak Arjuna ya, bahwa Novia adalah anak Pak Herman. Dan juga begitupun dengan Novia ya, pastinya Novia akan secepatnya mengetahui siapakah Jeffrey yang sebenarnya, bahwa Jeffrey lah yang sudah menabrak ayahnya 18 tahun yang lalu. Nah guys, apa yang akan terjadi jika Novia mengetahui hal ini? Apakah Novia akan membenci dan meninggalkan Jeffrey? Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Hakim baru saja pulang dari kantor ya guys ya, dan saat itulah Ibu Indri yang sejak tadi menunggu kedatangannya dan segera menghampirinya. Dimana saat itu Hakim pun merasa sangat terkejut dan panik ya, dan juga cemas karena melihat mata Ibu Indri begitu sangat sembab dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dimana saat itu Ibu Indri ingin menceritakan bahwa dirinya tadi bertemu dengan Novia jalan bersama dengan Jeffrey ya. Namun saat itu tiba-tiba Pak Wijaya datang sehingga membuat Ibu Indri pun mengurungkan niatnya. Dimana saat itu Ibu Indri mengatakan bahwa dirinya batuk pilek ya, dan Hakim pun mengatakan bahwa dirinya akan membelikan obat ke apotek ya, dan mengajak Ibu Indri untuk berobat. Namun saat itu Ibu Indri pun menolak ya guys ya, karena dirinya pun baik-baik saja. Setelah itu Hakim pun pergi, dimana saat itulah Pak Wijaya pun segera menghampiri Ibu Indri ya, dan mengatakan kepada Ibu Indri bahwa Ibu Indri jangan pernah menceritakan tentang Novia bersama dengan lelaki tersebut ya, karena dirinya tidak ingin jika Hakim pikirannya sangat kacau ya, dan sebagai orang tua seharusnya kita menenangkan bukan memperkeruh keadaan, dan apalagi sampai menghasut Hakim. Dimana saat itu Ibu Indri pun merasa sangat sedih ya guys ya, dan mengatakan kenapa Pak Wijaya berkata seperti itu ya, padahal dirinya melakukan semua ini itu demi kebaikan Hakim dan cucu kandungnya. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Iksan mengajak Rizka untuk makan bersama ya guys ya, namun di tengah perjalanan saat itu tiba-tiba motornya mogok dan ternyata kehabisan bensin. Dimana saat itulah Iksan pun meminta Rizka untuk tetap di motor ya, dan biarkan dirinya yang mendorongnya. Tentunya itu membuat Rizka pun merasa sangat bahagia ya, karena dirinya tidak menyangka jika Iksan begitu sangat perhatian dan baik kepadanya, dan rela mendorong motor yang ada dirinya di atasnya. Dimana saat itu Rizka pun mengatakan ternyata Iksan adalah cowok yang gentleman juga ya, dan sepertinya Rizka diam-diam sudah mulai menyukai Iksan ya guys ya. Dimana saat itu akhirnya Iksan dan juga Rizka pun terpaksa harus makan di pinggir jalannya, karena saat itu mereka pun belum mendapatkan bensin sama sekali. Namun saat itu mereka berdua sudah merasa keroncongan. Di sisi lainnya, dimana saat itu Rizka dan Iksan pun telah kembali ke apartemennya guys ya, dimana saat itu Iksan pun meminta maaf ya kepada Rizka karena dirinya tidak jadi mengajak Rizka makan di kafe, malah makan di kaki lima. Dimana saat itu Rizka pun tidak mempermasalahkan hal tersebut ya, dan mengatakan bahwa dirinya lupa Iksan ingin mengatakan hal apa tentang Novia. Dimana saat itulah Iksan pun mengatakan bahwa dirinya tadi melihat Jeffrey bersama dengan Novia. Apakah saat ini Novia dan Jeffrey telah jadian dan ada hubungan apa sebenarnya? Namun saat itu Rizka pun tidak mau menceritakannya ya guys ya, dan malah pergi meninggalkan Iksan, yang dimana saat itulah Iksan pun mengatakan bahwa dirinya tidak mau tahu urusan Novia ya, mau Novia sama Hakim mau sama Jeffrey itu terserah, yang terpenting dirinya merasa sangat senang bisa jalan bersama dengan Rizka. Guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya terus pantengin di channel Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.